Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kewaspadaan terhadap ketamakan. Kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis di Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, orang tua sering berkata, anak-anak tugasnya adalah belajar, bukan mencari uang. Pada waktunya akan tiba waktunya dia mencari uang. Sekilas kita berpikir, apa salahnya seorang anak mencari uang? Jika dia punya waktu, jika dia punya kesempatan, silahkan. Ternyata pesan tersebut memiliki banyak makna positif. Karena ternyata ada yang lebih penting daripada berbicara keuangan atau kekayaan, yaitu pola pikir, yaitu kepribadian yang harus matang. Seorang anak ketika dia sudah mencari banyak uang pada masa kecilnya, cenderung dia akan meninggalkan pendidikannya. Tidak ada yang salah dengan uang itu, tetapi hati yang salah, pikiran yang salah akan membuat pencarian itu menjadi gagal. Dalam firman Tuhan ini, perjumpaan seseorang kepada Yesus seharusnya perjumpaan yang sangat baik. Orang berjumpa dengan guru rohani, berjumpa dengan Yesus, seharusnya yang dibicarakan adalah yang berhubungan dengan iman. Tetapi dia meminta agar Yesus menyuruh saudaranya berbagi hartanya kepadanya. Ini hal yang sangat menarik. Terlalu kecil seseorang datang kepada Yesus berbicara tentang pembagian harta. Apa urusannya Yesus dengan harta saudaranya? Dan apakah memang Yesus pernah berbicara tentang harta duniawi kepada orang percaya? Tentu tidak. Hal inilah mungkin motivasi seorang datang kepada Tuhan, motivasi seseorang menjadi orang Kristen itu apa? Apakah ada dalam pikirannya bahwa kekayaan adalah buah dari orang percaya? Jika ini menjadi motivasi kita, tentu kita akan salah. Tentu kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Tentu kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kepercayaan. Apalagi ketika kita melihat orang lain membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita, ini justru akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sehingga Yesus menegur, waspada terhadap ketamakan. Karena ketamakan ini dalam segala bentuk apapun, itu akan mendatangkan kecelakaan. Anak bisa ribut, bisa bertengkar hanya karena warisan. Hanya karena sesuatu yang bisa didapatkan. Orang tua dan anak bisa sampai kepada pengadilan hanya tentang harta. Kita melihat betapa kejamnya manusia ketika dia dikuasai oleh ketamakan. Seseorang bisa saja membunuh ataupun merampas ataupun membegal orang lain yang lewat hanya berbicara tentang uang, kekayaan. Betul, manusia itu membutuhkan uang, membutuhkan harta untuk hidup. Tetapi mari kita singkirkan ketamakan ini dari pemikiran kita. Jika ini kita gambarkan dalam kehidupan kita, saudara kita datang meminta kepada kita, saudaraku, berikanlah dulu hartamu sebagian kepadaku. Pasti kita akan menolak. Kan kita akan berkata, apa yang kamu pikirkan? Apa yang ada dalam pikiranmu sehingga kau berbicara tentang harta? Tetapi seandainya dia berkata, saudaraku, aku tidak memiliki uang, berikan aku pekerjaan, kita akan memberi. Karena yang dalam pikirannya bukan harta tetapi cara untuk bertahan hidup.
Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan orang kaya yang berusaha untuk menimbun hartanya dan berkata kepada jiwanya, "Tenanglah, beristirahatlah, makanlah, minumlah, karena hartaku sudah banyak." Yesus ingin merusak pemikiran orang-orang yang selalu dipengaruhi oleh akan harta kehidupan. Seakan-akan harta ini menjamin kehidupan manusia. Bisa jadi karena memang budaya pada saat itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang kehidupan setelah kematian. Mereka berpikir bahwa jika aku memiliki harta yang banyak, aku akan bisa bahagia di kehidupan nanti. Jika aku bisa memiliki harta dunia yang melimpah, aku akan berbahagia di dunia sekarang dan kehidupan nantinya. Tetapi Yesus berkata, jika kamu mati malam hari ini, hartamu itu akan hilang. Hidupmu itu tidak tergantung oleh hartamu. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah kita melihat, Yesus melihat bahwa ketamakan ini sangat berbahaya. Yesus tidak membenci orang yang mencari kekayaan, tidak. Orang-orang percaya dari kitab itu berhubungan dengan kekayaan. Abraham, Ayub, Daud, Salomo, semua hidupnya melimpah. Tetapi pencarian akan kekayaan ini kita harus percaya itu adalah berkat Tuhan. Ketamakan tidak akan pernah membuat orang untuk kaya dan untuk berbahagia dalam kehidupannya. Oleh karena itulah kita harus waspada terhadap segala sesuatu. Apapun yang kita cari, apapun. Jika kita mencari pendidikan yang tinggi, waspadalah. Jika kita ingin mencari pekerjaan yang sangat baik, waspadalah. Waspada terhadap segala sesuatu. Karena dimanapun kita berada, unsur ketamakan itu ada. Pekerjaan yang ingin semakin tinggi, jabatan yang semakin tinggi, nama yang semakin terkenal, harta yang semakin banyak, kekuasaan yang semakin luas, ketamakan ada di sana. Oleh karena itu, dalam segala sesuatu, dalam segala hal, waspadalah dan minta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan yang menuntun kita. Bukan kesempatan yang membuat kita jatuh dalam pencobaan, bukan. Tetapi hati kita yang mau dikuasai. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kami untuk selalu waspada Tuhan. Kami percaya kehidupan ini Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.